Babu tahrimil mururi baina yadayil musalli. Ini termasuk fikih yang paling tidak diamalkan. Karena ini pasangannya sama sutrah, membuat sutrah musalli, sutratul musalli, sutrah. Ini biarpun orangnya sudah baca Fathul Mu'in, Fathul Qorib dan sebagainya, lihat bahkan mungkin dia dikatakan faqih zamanuh di kampung itu, sholat tanpa sutrah itu biasa, tidak tahu ilmunya di mana. Makanya perlu kita tekankan ini salah satu sunnah, sebab sebagian madhab mengatakan wajib. Sebab hubungannya apa? Hubungannya agar kita tidak menolong, tidak membantu orang melakukan haraman murur, melewati depannya orang sholat. Babu tahrimil murur baina yadayil musalli, larangan melewati orang sholat. Tempat sujudnya jangan diinjak, jangan dilewati. An Abil Juhaim Abdullah bin Al-Harith bin Sammah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'lamul maru baina yadayil musalli. Kalau seandainya orang yang lewati tempat sujudnya orang sholat itu, kalau dia tahu madza alaihi, apa sih kira-kira hukuman bagi dia, lakana ayyakifa arba'ina, kalau seandainya dia menanti 40, khairan lahu, lebih bagus bagi dia min ayyamurra baina yadayhi, daripada harus melewatinya. 40 apa ini? 40 menit aja sudah lama. Kalau perawi mengatakan la adri, aku tidak tahu. Qala arba'ina yauman atau arba'ina syahran arba'ina sanatan, 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, disinilah para ulama membahas bagaimana hukumnya melewati. Yang jelas ada ancamannya. Ada ancamannya. Maka di sana ada hukum membuat sutratul musalli. Ini ada kesinambungannya. Sutratul musalli, la tusalli illa sutratin. Nabi mengatakan jangan kau salat kecuali kepada sutrah. Wala tada ahadan yamurru baina yadaik, jangan sampai kau biarkan ada orang melewati depanmu, ada sutrah. Hadis sutrah banyak sekali, tapi itu yang paling tidak diamalkan, sunnah. Bahkan sebagian mengatakan wajib. Sutratul musalli, tolonglah kalau sholat itu kata baginda Nabi ke sawari, ada tembok jidar, tembok-tembok, tiang-tiang, atau membuat tasnya. Maka kalau ibu-ibu tasnya banyak duitnya, jangan taruh di belakangnya, pasti nggak khusyuk sholatnya, takut dicolek orang, takut depan buat jadikan sutrah. Ini tanda dia pernah belajar ngaji. Makanya kalau belajar ngaji itu nyimpen duit juga gampang. Nah, ini ada ibu-ibu takut duitnya taruh di depan, HP-nya hilang lagi. HP-nya hilang lagi, taruh di belakang. HP-nya tok untuk yang hilang, yang lain nggak dibawa tasnya. Ya ini, taruh di depan biar kelihatan, kemudian jadikan sutrah agar orang tidak melewati tempat sujudnya, mendapatkan kesunahan. Nah, jumhur ulama mengatakan membuat sutrah adalah sunnah. Tentunya ada suatu ketika ada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, beliau mengatakan waktu itu, nah, suatu ketika hatana Rasulullah nahnu fi badiyatin, saya datang Rasulullah fa shalla, kemudian Nabi melakukan salat waktu di Badiyah, nah, walaysa bani fa shalla fi sakhra'i, Nabi salat di padang pasir, walaysa bani yadayhi sutratun, tidak pakai sutrah Nabi. Makanya para ulama mengatakan, hukumnya jumhur mengatakan membuat sutrat musalli hukumnya sunnah, karena Nabi pernah sholat di padang pasir tidak membuat sutrah. Nah, di sini hukum membuat sutrah ini adalah sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i, baik dalam keadaan ini, tolong catatan, ini Syafi'i semuanya, beda dengan mazhab Malik. Mazhab Syafi'i mengatakan baik kita menduga bakal ada orang melewati atau tidak, tetap disunahkan dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Malik bunyinya tidak. Jika engkau menduga bakal ada orang yang melewati tempat sujudmu, baru sunnah dibuat. Itu perbedaannya. Jelas ya?
Sudahlah, madhab Syafi'i, Fathul Mu'inah ada kok ini. Ya saja bulu-bulu Muharram semua dijelaskan Bapak begini nih. Cuman kenapa kok kita tidak peduli urusan sutrah ini? Ingat kalau ini adalah bimbingan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sutratul musalli, membuat sutrah, pembatas. Nah, kemudian di situ dihubungkan dengan hukum melewati, dibahas oleh para ulama dalam madhab kita Imam Syafi'i. Maka hukum melewati tempat sujudnya orang yang membuat sutrah dan belum membuat sutrah. Dan bagaimana hukum menolak orang yang lewati di depan di tempat sujud kita. Kan ada falyuqatilhu, kalau ada orang fa inna aba falyuqatilhu, kalau dia ditahan nggak mau maka dorong dengan keras sampai seolah-olah ingin membunuh dia. Dorong dengan keras sampai para ulama mengatakan apa maksud falyuqatilhu, dibunuh? Masa orang sholat bunuh orang? Maksudnya kalau seandainya didorong sini mati, kita nggak kena denda sama itu. Karena salahnya dia. Baiklah, sekarang ada 3 masalah. Membuat sutrah adalah sunnah, oke. Maka kapan seseorang sudah membuat sutrah, maka yang lain harus benar-benar menghormati. Maka yang melewati di tempat tersebut jadi haram. Karena melewati tempat tersebut jadi haram, maka disunahkan kita untuk mendorong. Kalau kita belum buat sutrah, kita tidak disunahkan mendorong. Karena salah sendiri kenapa kita tidak buat sutrah. Di situ ada. Maka sutrah ini banyak manfaat. Sehingga kita disunahkan mendorong, kemudian kita membantu orang, makanya sutrah pahalanya gede. Gara-gara sutrah, kita bisa memberi tanda kepada seseorang. Ya, sutrah itu penting sekali. Jangan sampai ngeremehkan urusan sutratul musalli. Sutrah itu sajadah bukan termasuk sutrah. Kalau Nabi menyiapkan khutut, Nabi membuat garis itu adalah terakhir kapan itu, di saat tidak menemukan yang lainnya baru. Maka sajadah lebih jelas daripada khutut dikiaskan. Itu adalah terakhir kapan kita tidak menemukan sawari, tiang-tiang, jidron, tembok-tembok, sesuatu yang tidak tinggikan, baru kita pakai sajadah. Nah, kita harus ihtimam, peduli dengan sunnah itu begitu. Jangan jadi pemalas. Berusaha dong. Capek amat. Loh, ibadah kok kan ada nilainya. Susah amat. Bukan susah. Ini kan demi kenyamanan. Pernah suatu ketika ada satu santri ini. Santri ini pengen rajin ibadah. Nah, ini pengen rajin melakukan sholat. Waktu itu ingin mengamalkan satu sholat, membaca Al-Quran, surat Yasin, jadi bacaannya panjang. Jam 3 malam bangun dia sholat di kamarnya, baca Quran begini. Sahibnya ini memang rajin, dia selalu ingin ngepel sebelum anak-anak bangun biar tidak keinjak kering. Dia lagi sholat begitu, langsung aja temennya ngambil alat pel, langsung dipel, sret, sambil komentar, ini jarang bangun baca Quran berdiri. Ataunya setelah itu rukuk dia, sholat dia rupanya. Ya salahnya dia, dipel kenapa? Dia sholatnya nggak pakai sutra, kalau pakai sutra tahun. Ya setelah itu ngekek semuanya, akhirnya ketawa semuanya. Ini kejadian. Nah, dia apa? Karena kita tidak membuat sutra, orang bisa berbuat macam-macam. Karena di kita, apa ini kita nggak pakai sutra? Sutra kan tanda. Tolong diamankan sutrat musalli. Biarpun ternyata memang sutra nanti ada aturannya sampai 3/4 dhira, kurang lebih 15 sampai 20 cm tingginya. 30 sentian, 20 cm sampai 30 kan, 15, 20, 30 gitu. Nonjol. Kalau tidak ada, yang penting ada batas gitu saja deh. Kalau sudah nggak ada lagi, yang penting jangan sampai kita merasa nyaman di saat kita melakukan sholat tanpa ada sutrah. Karena apa? Ingat itu pesan baginda Nabi SAW. Hadisnya banyak tentang sutrah. Baik. Kemudian selesai masalah sutratul musalli. Jadi kalau sudah buat sutrah, hati-hati, haram untuk melewatinya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya biarpun tidak pakai sutrah tetap haram melewatinya. Sesuai hadis ini. Biarpun tidak ada sutrah tetap haram melewatinya. Karena itu tempat sujud, tempat mulia. Ada tambahan. Bagi siapa yang kita boleh mendorong tadi? Jika yang melewati adalah orang berakal dan tidak ada hajat khusus. Misalnya
Anak kecil lewat jangan ditahan. Anak kecil kan bisa riwa-riwi, biarkan anak kecil lewat sana lewat sini, tidak berakal. Atau ada orang yang punya hajat karena dia batal wudhu misalnya, itu tahan kacau, di sini tahan, bingung dia, mau sini ditahan lagi, balik lagi ditahan, kayak mau ditangkap ini. Jadi tahu kalau memang dia adalah punya hajat, kasih tempat. Makanya anjuran juga kalau ada orang yang punya hadas selalu mau wudhu, itu sambil keluar pegang hidungnya. Nah, megang hidungnya itu, ya atau begitulah isyarat dengan hidung-hidung. Maksudnya menganggap kalau mungkin tanda bahwasanya dia akan keluar mau ngambil wudhu. Maksudnya apa? Ya mungkin biar dianggap dia mimisan atau apa. Nggak usah ngomong, mohon maaf, aku buang angin dan sebagainya. Gini toh. Biarpun gini kan sudah tahu ini, oh ini batal wudhu. Semuanya pada tahu ini batal wudhu. Jadi mengidang hidung sambil berjalan lewat. Kalau sudah begini tahu. Nah kalau nggak pakai begini ya bisa saja ditahan karena nggak pakai isyarat. Nah jangan melewati tempatnya orang sholat kecuali karena hajat seperti itu. Atau dianya pertama anak kecil nggak apa-apa. Atau orang yang punya hajat seperti itu. Atau karena kesalahan orang yang sholat itu sendiri sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah nggak benerin sopnya. Sop depannya belum penuh, dianya sudah bikin sop baru lagi. Boleh dilangkai, justru langkah kita untuk menolong dia. Kita penuhi sop depannya, biar belakangnya mendapatkan pahala sholat berjamaah. Maka ini bab lain lagi. Sholat jamaah yang benar. Kecuali masalah pandemi dan sebagainya, ini bab beda ya. Supaya ini hukumnya dibedakan. Kalau memang untuk menjaga kesehatan, bisa sah saja. Tapi dalam keadaan normal, disunahkan. Ada sop pertama dipenuhi, sop kedua dipenuhi. Baru sop berikutnya, dan seterusnya. Dan sop sendiri Nabi mengatakan masalah tasfiyatus suf, merapatkan barisan, itu adalah diajar, meluruskan barisan diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Yuk diamalkan ilmu itu. Katanya sudah membaca Fathul Mu'in bolak-balik 4 kali, sholat aja nggak pakai sutroh, kan itu sunnah. Memang kalau bukan sunnah yang kita amalkan, ngamalin apa kita? Wajib nggak usah ditanya, wong santri kok. Sunnah itu. Makanya di pondok kita tegas, karena apa? Kalau kita tidak membiasakan dengan sunnah yang kecil-kecil begitu, itu bukan kecil, sunnah kok kecil. Maksudnya hal-hal seperti itu, nanti akan biasakan yang lainnya. Kita ingin langkah kita selalu bersama sunnah Nabi. Jangan dientengin. Bahkan catatan juga kepekaan seseorang. Mau belajar kok tidak diamalkan, mau apa, kata Imam Ghazali itu. Kamu belajar kalau tidak ngamalkanmu, tujuanmu untuk apa? Pasti salah tujuan, hanya pengen dipanggil alim saja. Bukankah ilmu kalau tidak amalkan tidak membuahkan apapun? Diamalkan, bikin sutroh. Kemudian kalau sudah ada sutroh, jangan lewat, hati-hati. Seperti itu. Adapun kalau sholat berjamaah, sutrohnya makmum adalah imam. Imam yang punya sutroh. Makanya himbauan kepada masjid yang mihrabnya terlalu panjang, maka ukuran mihrab ya, untuk ukuran sutroh ya lupa kita. Sutra itu antara pembatas yang kita jadikan batas dengan kaki berdiri kita adalah kurang lebih, jangan lebih dari 3 dhira. Ini 1 dhira. Kurang lebih berapa? 45 kemarin kita hitung 40 cm ya. 40 cm kali 3, kurang lebihnya. 1, 2, 3. Jangan lebih dari itu. Makanya kalau mihrab masjidnya temboknya panjang, buat lagi kursi atau apa. Tolong diamalkan deh dari sedikit. Kalau tidak kita amalkan hari ini kapan? Nunggu mati baru ngamalin, nggak bisa lagi. Kita ingin sedikit demi sedikit jadi bukit, sehingga semua yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Buat. Makanya kadang-kadang kalau kita disuruh jadi imam, cuman kita kalau jadi imam itu kurang percaya diri ya. Kalau kita suruh jadi imam, langsung kita beri contoh. Ambil kursi untuk jadi sutroh. Kalau kita tidak jadi imam, nanti ditaruh sama imamnya, dipindah lagi. Saking baik ya imamnya. Sudah kita pasang sutroh, atau imam datang, dipinggirin. Masya Allah, takut kita tersinggung lagi, naruhnya lagi. Ya kasihan imamnya tidak pernah ngaji. Ya jangan jadi imam, tidak pernah ngaji kok, udah jadi imam. Makanya paling indah itu ada, kita merencanakan ada diklat fikih berjamaah, diklat untuk jadi tukang azan, diklat jadi, ini kan penting diklat jenazah, pendek-pendek deh. Jadi diklat jadi imam harus fakih di dalam bab imam, dalam imamah. Harus fakih, biarpun yang lainnya super nggak mengerti. Tapi urusan sholat berjamaah dia ngerti. Kesunahan mengatur barisan, kesunahan ini, kesunahan ngerti. Jadi sempurna nanti ibadahnya. Seperti itu. Baik.